Soalnya Mas Saiful tuh sama Mbak Indasari atau sama Citra Yunita. Soalnya dua-duanya ini cinta banget sama Mas Saiful. Gimana nih, Kak Samsul mau pilih adik ipar yang mana ini? Kayaknya sama Dewi kayaknya. Walah, soalnya enak zamanku tuh. Mas Saiful tuh kalau nggak didatengin sama kedua perempuan ini, itu kayaknya dia selalu tanya terus sama Kak Samsul, bener nggak sih berita itu? Welcome back to my channel Dewi Persi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa sama kakak ipar aku, yaitu Kak Samsul. Kakak, ya Allah luar biasa. Iya adekku. Sekarang ini aku nggak apa-apa lah, belum ketemu sama Mas Saiful Jamil, tapi bisa ketemu sama beliau di tempat kafenya Mas Saiful, namanya Kedai Seitu Love You Full Cafe. Aku mau tanya sama kakak, gimana kondisinya Mas Saiful sekarang? Alhamdulillah sehat. Mas Saiful tanya aku nggak? Iyalah, nanya-nanya kabar gitu kan. Iya. Waktu pas kemarin tuh kan pas lagi opening nggak ngundang gitu kan. Iya, suruh undang gitu. Tapi kita undang yang sebelahnya lah gitu. Iya. Khusus gitu. Terus gimana Kak? Mas Saiful sendiri dibuka dibuka bisnis ini, perasaannya gimana? Apa ini idenya dari Kak Samsul? Apa idenya dari Mas Saiful sendiri? Iya, jadi emang bener udah lama awalnya sih ya. Memang pengen bisnis ya? Ya, cuman pas realisasinya ya sekarang ini gitu. Alhamdulillah. Tapi kan gosipnya katanya di luaran sana itu Kak, Mas Saiful Jamil itu sudah menjual semua asetnya. Mohon maaf nih Kak, Mas Saiful tuh udah berapa lama di sana Kak? 4 tahunan ya. Udah 4 tahun loh guys. Lah itu pasti kan pengeluaran banyak, karena aku juga dulu pernah ya 3 bulan 10 hari aja udah habis-habisan loh. Bisa ratusan juta, karena memang kan kita nggak boleh sembarangan makan dari luar. Jadi kita harus bisa beli makanan di dalam. Nah otomatis pendapatan belum ada ya kayak. Terus kemudian kondisi pandemi seperti ini, pastinya tamu-tamu pun juga dibatasi untuk berjumpa dengan Mas Saiful Jamil. Itu gimana Kak? Mas Saiful sedih nggak? Iya, kalau keadaan saya pribadi ya salut lah sama dia ya gitu. Artinya kalau mengenai hal yang dijual ya ada, tapi kan itu untuk investasi ya. Gitu ya. Sebelum ini kan dia udah buka kacamata. Oh, buka kacamata deh, friends. Sebelumnya udah berbisnis, buka kacamata. Namanya kacamata apa, Kak? Kacamatanya produk dia. Iya, produk namanya kacamatanya. Ya, jadi ada kacamata action. Udah. Oh, udah launching. Udah 2 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu. Jadi Mas Saiful tuh sebenarnya sudah punya bisnis kacamata fashion. Di Kuningan dan dia. Di Kuningan. Sudah launching 2 tahun yang lalu sebenarnya. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang katanya aset-asetnya itu kayak rumah dan yang lain-lain itu dijual untuk memenuhi kebutuhan Mas Saiful di pesantren, itu benar nggak sih Kak? Itu diantaranya ya ada. Tapi benar sampai habis Kak? Tidak juga, masih ada. Alhamdulillah, maksudnya gini, aset-asetnya Mas Saiful tuh nggak sampai habis lah, masih ada, alhamdulillah gitu. Dan adanya itu kan kalau misalkan kita nggak puter nggak bisa jadi ya Kak ya. Jadi sekarang ini lagi dibikin yang namanya Kedai Seitu Love You Full Cafe. Mudah-mudahan dengan larisnya banyak orang yang datang bisa memperbaiki perekonomian Mas Saiful dan keluarga ya Kak. Amin. Minimal amin, mudah-mudahan. Terus sekarang keluhannya dari Mas Saiful sendiri apa sih Kak di sana? Kalau keluhan selain uang? Nggak tahu ya, soalnya dia nggak pernah ngomong. Iya, sejauh ini baik-baik saja. Sejauh ini kalau ketemu Kak Samsul ya udah ceria aja gitu? Iya, ceria aja.
Ya orangnya memang nggak pernah cerita ya gitu. Memang yang aku lihat sih orangnya memang tough, nggak pernah ngomong yang ini dan itu. Kecuali memang udah sangat parah sekali baru Mas Saiful orangnya ngomong biasanya. Iya, cuman kan sekarang kan di lapas itu kan ada fasilitasnya, iya. kunjungan virtual namanya. Oh, kunjungan virtual. Jadi dari pihak lapas itu menelepon ke nomor keluarga. Oh, seminggu berapa kali Kak? Ya itu disiapkan dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jadi Mas Saiful selama ini dari pihak lapas sudah menghubungi Kak Samsul? Iya, artinya kalau untuk komunikasi dengan Saiful keluarga itu lewat fasilitas dari yang disiapkan oleh pihak lapas. Kapan kira-kira Virtual. kita bisa komunikasi sama Mas Saiful yang ada di lapas? Ya nanti pas pembukaan inilah. Pembukaan ya, bener ya. Ya, nanti kita walaupun secara virtual ya mudah-mudahan di saat pembukaan salon, ada salon nih nanti, Ya, amin. mudah-mudahan Mas Saiful bisa keluar ya Kak ya. Amin. Kan kita nggak tahu keajaiban Allah. Tapi seandainya belum keluar, minimal kita bisa virtual. Kita pengen tahu secara langsung bagaimana kabarnya Mas Saiful. Tapi by the way Mas Saiful sudah punya pacar belum sih Kak? RHS. Kan aku pingin tahu ya deh friends gitu. Kira-kira menurut Kakak sudah ada belum? Ada deh. Tapi biasanya Mas Saiful tuh selalu jujur loh Kak sama aku Kak. Gitu Walaupun ya. iya, walaupun aku mantannya, tapi Mas Saiful tuh kalau ada apa-apa selalu bilang, "Mi, menurut Mami gimana?" Gitu. Manggilnya begitu soalnya dia pernah sama aku, "Menurut Mami gimana?" gitu. Karena mungkin selama ini kan dari cewek-cewek sebelumnya Mas Saiful suka tanya, dan apa yang saya bilang tuh mesti selalu benar dan kejadian. Tapi mudah-mudahan Mas Saiful saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terus kalau dalam kondisi di dalam gitu ada job-job nyanyi nggak sih Kak? Kalau job nyanyi itu memang lebih kepada di program pembinaan jadinya. Iya, itu kayak aku dulu pernah ya Deprens 3 Iya, bulan 10 hari. alhamdulillah. Aku disuruh nyanyi gitu. Disuruh nyanyi, kira-kira kalau Kak Mas Saiful kan udah 4 tahun. Disuruh nyanyi juga nggak Kak? Iya. Dapat uang nggak? Tidak. Oh, nggak dapat uang ya. Tapi minimal menghibur diri lah gitu ya Kak Iya. ya. Terus Kak, aku mau tanya lagi. Pernah nggak sih bilang aku kesepian di sini, aku pengen cepet keluar. Ada nggak kayak gitu? Ya manusiawi lah gitu. 4 tahun loh Kak. Iya. Bukan waktu yang sedikit loh itu. Iya, tiga bulan ini gimana rasanya ya? Nah, 3 bulan 10 hari aja aku udah kayak gitu kan. Apalagi 4 tahun lebih loh ya Allah. Iya. Nah, mungkin ini cobaan Allah untuk mengangkat Mas Saiful lebih derajatnya lebih tinggi lagi. Amin, Amin. ya Bener nggak sih Kak? Allah, iya, Kan iya. mungkin habis mendung terbitlah terang gitu Iya. insya Allah. Pokoknya Mas Saiful tetap harus ikhlas ya, harus tabah. Insya Allah pasti segera keluar, karirnya makin melejit. Terus Amin. Kak, aku mau tanya lagi. Siap. Apa harapannya Kak Samsul sama keluarga buat Mas Saiful? Ya harapannya semoga sehat selalu. Ya ibadahnya tidak berubah, istiqomah, dan semoga segera bebas. Terus aku mau tanya lagi Kak, kalau Kak Samsul kan sama Mas Saiful kan sudah ditangani oleh lawyer, ya Iya. waktu itulah itu sampai saat ini apa yang belum ditangani, maksudnya ada kendala apa? Kok kemarin kan harusnya kan kita sudah tahu berapa tahun kita divonis lah, ini berapa tahun sih Kak sebenarnya? Total itu 8 tahun. Ada 2 kasus itu. Itu si kakak apa si Mas Samsul, Mas Saiful? Saiful ya. Ini Mas Saiful sudah 4 tahun. Tapi divonisnya 8 tahun. Iya, artinya Tapi kan ada 8. Iya, tapi kan ada kayak pengurangan gitu loh. Ya udah. Alhamdulillah. Gimana? Kan yang saya dengar nih pemirsa, Depren di sana itu Mas Saiful tuh perilakunya baik. Sering banyak nolong teman-temannya di sana. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini bisa segera keluar gitu Mas. Amin. Kak, aku mau tanya, dari semua teman-temannya Mas Saiful, siapa sahabatnya Mas Saiful yang selalu datang untuk Mas Saiful? Yang tidak pernah absen? Wah, yaitu diantaranya ada Mbak Inul, terus ada Bunda Dorce, ada temennya Citra Yunita. Iya Kak Citra. Oke.
ada Indasari, Iya, Kak Indasari. ada Irma Darmawangsa. Irma Darmawangsa. Iya. Ada siapa lagi? Pernah juga Ramzi pernah. Abi Ramzi. Ya. Terus Kak Rina Nos. Iya. Tapi Mas Saiful sendiri gimana perasaannya? Sedih nggak sih kalau misalkan nggak didatangi sama teman-teman? Itu dia, mungkin dia sudah ikhlas lah. Artinya kan teman itu kan terlihat jelas itu ketika kita mengalami kesulitan. Kita bisa menghitung teman itu. Berarti itulah teman gitu. Ketika teman lagi keadaan suka itu bukan teman gitu. Kelihatan teman itu ketika keadaan lagi sulit dia datang bawa makanan. Pokoknya kita selalu berdoa, berharap Mas Saiful segera keluar. Amin. Keluarga diberi ketabahan, Amin. ketegaran, dan juga Mas Saiful sendiri yang pastinya dapat ketabahan, ketegaran. Mudah-mudahan ada mukjizat dari Allah di luar dari perkiraan kita. Vonisnya bisa segera keluar. Amin. Kak, aku udah minta maaf banget ya Kak udah ganggu Kak Samsul, kita berbagi cerita seperti ini. Ya, lagi ada Indasari kemarin telepon ngobrol sama kita. Ya, tapi kayaknya apa ada hubungan sama Kak Indasari ya? Aku bingung. Soalnya Mas Saiful tuh apa sama Mbak Indasari atau sama Citra Yunita. Ini sama-sama dua penyanyi dangdut. Nanti kita akan wawancarai Kak Indasari sama Citra Yunita. Soalnya dua-duanya ini cinta banget sama Mas Saiful. Gimana nih, Kak Samsul mau pilih adik ipar yang mana ini? Ya saya mah bagaimana dia yang nyamannya aja sama yang mana gitu, dukung. ya ampun. Tapi kira-kira Mas Saiful sendiri maunya sama yang mana? Kayaknya sama Dewi kayaknya. Ya Allah, soalnya enak zamanku toh. Soalnya walaupun aku cerewet-cerewet gini kan demi kebaikan Caile. Gitu. Kak, ada ngomong nggak sama Kak Samsul? Aku mau nikah lagi gitu, ada nggak? Iyalah ada. Namanya laki-laki pasti pingin kawin lah. Lah itu gimana Kak Samsul? Mau Ya. dapat cari artis atau enggak katanya? Harus diseleksi Dewi Persik dulu ya. Iya. Biar Mas Saiful dapat yang benar, yang sayang sama Mas Saiful, kasihan gitu. Amin. Penderitaannya sudah. Jadi mudah-mudahan bisa dapat istri yang benar, istri yang baik, yang sayang sama Mas Saiful, Amin. yang benar-benar bisa mengangkat derajat keluarganya. Amin. Kak, apalagi ya, pokoknya nanti aku mau wawancara Indasari sama Kak Citra Yunita, boleh? Boleh. Ya, nanti aku mau wawancara mereka berdua. Karena soalnya mereka gosipnya bilang sama aku kalau Mas Saiful tuh kalau nggak didatengin sama kedua perempuan ini, itu kayaknya dia selalu tanya terus sama Kak Samsul. Bener nggak sih berita itu? Bener nggak sih Kak? No comment lah. Berarti ada sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu. Nah, sekarang kita lanjut langsung sama lawyer yang memegang kasusnya Mas Saiful Jamil. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Abang, namanya siapa Bang? Nama saya Natalino Manuel Jimenez, sarjana hukum. Bang, ini langsung aja aku mau tanya sama Abang. Kasusnya Mas Saiful ini sejauh ini gimana menurut Abang? Kasusnya Mas Saiful sejauh ini, saat ini kan kita sedang menggunakan perangkat hukum yang disediakan oleh hukum, yaitu untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Pertama kita udah mengajukan, cuma untuk pada saat itu belum dikabulkan oleh pihak kejaksaan KPK. Ini kemarin kita udah mencoba menghubungin lagi pihak-pihak yang terkait untuk mau mencoba mengajukan ulang lagi pembebasan bersyarat. Kemungkinan minggu-minggu ini kami akan mengajukan pembebasan bersyarat untuk yang kedua kali. Iya. Tapi Bang mau tanya, sebenarnya kasusnya Mas Saiful ini kan sudah 4 tahun. Ini sebenarnya masalahnya apa sih Bang? Tindak pidana umum itu beliau divonis 5 tahun setelah jaksa mengajukan banding. Kemudian divonis lagi dengan tindak pidana khusus dari KPK yaitu 3 tahun. Jadi akumulasi itu 8 tahun. Oh ya
Ya Allah, sekarang berjalan 4 tahun ya Bang Ya, ya. sekarang Tap- berjalan Tapi 4 tahun. kira-kira bisa nggak mengurangi dari masa itu ternyata ada mukjizat dari Tuhan, mungkin bisa nggak sampai 8 tahun gitu Bang? Insya Allah proses hukum tidak harus dijalani secara keseluruhan 8 tahun. Ada aturan 2/3 tahun yang harus dijalani. Nah, ini yang 2/3 tahun inilah yang diajukan pembebasan bersyarat. Nah, berhubung kita terbentur dengan pembebasan bersyarat dari tindak pidana khusus, ini sekarang kita harus mengajukan untuk yang kedua kali supaya beliau insya Allah kalau diterima itu pembebasan bersyarat yang kita akan ajukan ulang lagi yang kedua kali ini, maka diperkirakan bulan Desember. Bulan Desember, Bulan Desember. ya. Kalau diterima itu pembebasan Apa bersyarat. curhatan Bang Saiful, Mas Saiful ke Abang? Yang jelas beliau menganggap bahwa ini merupakan suatu proses perjalanan hidup yang memang harus dilalui oleh setiap orang. Beliau mengambil hikmah dari semua proses yang terjadi. Jadi beliau cukup menikmati semua proses perjalanan hidup. Intinya ikhlas, berserah Ikhlas. diri kepada Allah gitu ya Bang ya. Insya Allah kan minggu depan Abang akan mengajukan mengajukan banding atau apa itu sebenarnya Bang? Mengajukan pembebasan bersyarat. Mengajukan kebebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat. Karena mungkin dilihat dari perilaku Mas Saiful yang lebih baik, dilihat dari cara bergaulnya Mas Saiful di sana gitu ya Bang ya. Selama ini beliau sebagai anak didik di lapas Ya. itu selalu beretikat baik, mengikuti donor darah. Iya, iya. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan dari pihak lapas. Ya, sosialnya bagus gitu ya. Sosialnya beliau bagus. Itulah yang akan kita ajukan sebagai pertimbangan kepada penegak hukum untuk bisa memberikan pembebasan bersyarat. Amin, semoga apa yang dicita-citakan Abang, terutama keluarga besar dari Mas Saiful Jamil bisa terwujud ya Bang. Amin. Tidak ada halangan dan mudah-mudahan segera bebas ya Bang ya. Dapat remisi nggak Bang dari Ada. selama dalam tahanan itu Bang? Setiap narapidana memiliki hak asasi, yaitu ada remisi umum sama remisi khusus. Remisi umum itu setiap hari raya tanggal 17 Hari-hari Agustus. besar gitu. Hari-hari besar. Oh, iya. Di Agustus. Kemudian Itu berapa remisi hari, Bang, khusus, remisinya? Itu sebulan. Oh sebulan, jadi dikurangi masanya Ada 1 bulan? Iya, dikurangin. Terus ada remisi khusus, yaitu sesuai dengan keyakinan agamanya. Kalau misalnya Pak Saiful Jamil itu setiap hari raya Lebaran dikenakan. Berapa itu Bang? Sebulan juga. Oh sebulan juga. Ya Allah, ya sudah itu aja. Terima kasih ya Bang. Mudah-mudahan Abang selalu setia buat Mas Saiful Jamil, membantu Mas Saiful Jamil. Dan buat teman-teman minta sambung doanya ya. Mudah-mudahan apa yang memang diharapkan oleh keluarga besar dan Abang untuk mengajukan minggu depan ini pembebasan bersyarat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Terima kasih banyak ya Bang. Sukses selalu ya Bang. Amin. Ya gitulah ya, Deprens ya. Ya, ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.